Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Adinda Olerama Gafar dengan nomor NIM 811422129. Saya Gracia Wulaningrum dengan NIM 811322130. Nama Dafa Fadilah dengan NIM 811422131. Perkenalkan, nama saya Sinta Kaniwati dengan NIM 811422132. Perkenalkan, nama saya Stacy Karin Salim Pulatu dengan NIM 811422133. Permasalahan terkait air menjadi salah satu isu yang terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Menurut Kodowatiyah dan Syarif, permasalahan terkait air ini tidak terlepas dari 3 permasalahan umum yang disebut too much atau banjir, too little atau kekeringan, dan too dirty atau pencemaran air. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki resiko bencana yang tinggi dengan berbagai karakteristik. Bencana alam yang sering terjadi di Jawa Tengah antara lain seperti gempa dan tsunami. Hal ini biasanya terjadi di Jawa Tengah bagian selatan. Banjir dominan pantai utara atau pantura, serta tanah longsor yang sering terjadi di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Temanggung. Intensitas terjadinya suatu bencana di Kota Semarang, khususnya bencana banjir, dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dilihat dari jumlah terjadinya bencana maupun dampak yang ditimbulkannya. Contohnya saja pada bulan Maret tahun ini atau tahun 2024 membuat beberapa titik di Kota Semarang hampir 60% terendam oleh air. Menurut keterangan Kepala BMKG, Dwi Kortita Karnawati mengungkapkan topografi wilayah di Semarang menunjukkan kondisi khusus dan berbeda dibandingkan lokasi lain. Selain itu, wilayah Semarang juga mengalami penurunan yang sangat parah, di mana kondisi seperti inilah yang menambah parah banjir di Semarang. Di antara 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara lah yang tergolong sebagai daerah padat penduduk. Beberapa kelurahan kerap dilanda banjir karena letaknya yang rendah dekat pantai, dan juga daerah ini merupakan muara sungai-sungai besar yang ada di Semarang. 3 faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut antara lain, yang pertama, kondisi topografi yang relatif datar. Yang kedua, padatnya daerah hunian dan kurang teraturnya saluran drainase sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar. Dan yang ketiga, lokasi dekat pantai dan letaknya di muara sungai, sehingga saat terjadi pasang, air laut masuk melalui sungai dan terus mengalir hingga melalui saluran drainase ke permukaan. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani kasus ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Kami mengambil isu banjir yang ada di Kota Semarang yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada hari Rabu 13 Maret 2024, bahwa turun hujan sejak siang hari hingga malam hari, yang puncaknya terjadi pada jam 8 malam di beberapa titik Kota Semarang yang hampir 60% tergenang air. Sejumlah titik di Kota Semarang terendam banjir dengan ketinggian antara 15-80 cm. Kondisi banjir ini juga mengalami tren kenaikan genangan akibat hujan yang masih berlangsung hingga tengah malam. Imbasnya, lalu lintas di sepanjang jalan yang menghubungkan Kota Semarang menuju Demak sampai Surabaya lumpuh total. Laporan hasil visual menunjukkan bahwa banjir Kanal Timur Semarang juga meluap hingga ke pemukiman warga sekitar. Namun, selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa hal lain yang turut berkontribusi terhadap seringnya banjir di Kota Semarang. Salah satunya adalah topografi wilayah yang curam, mulai dari daerah pesisir hingga perbukitan di bagian selatan. Menurut BMKG, Dwi Korita Karnawati menyampaikan bahwa topografi wilayah Semarang itu menunjukkan kondisi yang khusus dan berbeda dibandingkan dengan lokasi yang lain. Meningkatnya pengambilan air dan yang tidak memperhatikan kaidah tata guna air tanah telah menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya air tersebut. Kondisi ini menyebabkan sungai-sungai yang mengalir dari hulu ke hilir di wilayah pesisir Semarang memiliki aliran yang cepat. Selain itu, bahwa sistem drainase dan pengelolaan air di Semarang belum optimal.
Pengurangan kapasitas tampung drainase disebabkan oleh adanya sedimentasi dan faktor lain yang disebabkan oleh manusia seperti tersumbatnya saluran akibat sampah yang dibuang secara sengaja ke dalam sistem drainase. Hal tersebut menyebabkan volume air yang dapat tertampung berada di bawah volume rencana kapasitas drainase yang seharusnya. Di samping itu, penurunan kapasitas drainase dapat disebabkan oleh adanya bangunan yang berada di sempadan sungai sehingga menghambat aliran dan menyulitkan operasi pemeliharaan sungai. Beragam upaya yang telah dilakukan tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan. Tanpa penanganan yang serius, banjir akan terus terjadi dan kerugian yang ditimbulkan juga terus bertambah. Banjir menimbulkan dampak di banyak aspek seperti ekonomi, sosial, maupun lingkungan masyarakat sehingga dibutuhkan tindakan untuk mencegah banjir melalui kerjasama antara masyarakat yang mendapat dampak banjir dengan pemerintah daerah setempat. Namun, penanganan banjir di Semarang telah dan sedang berjalan sejauh ini terbukti cukup efektif. Di samping itu, masih banyak infrastruktur pengendali banjir yang belum terbangun secara menyeluruh seperti polder banger, kolam retensi yang masih dalam proses pembangunan. Hal ini menyebabkan sistem drainase belum dapat terintegrasi secara menyeluruh untuk mengatasi banjir di Kota Semarang. Dalam upaya mengantisipasi kejadian banjir yang terjadi hampir setiap tahun di kawasan sistem drainase Sungai Beringin, diperlukan upaya strategis yang melibatkan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi perencanaan ulang penggunaan lahan, pengembangan sistem drainase yang lebih efektif, pengembangan teknologi yang dapat membantu dalam deteksi awal banjir, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dan peran masyarakat dalam mengatasi banjir. Dalam kasus ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di kawasan subsistem drainase Sungai Beringin, kerjasama ini dapat membantu mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam mengantisipasi banjir dan mengurangi dampaknya pada masyarakat. Permasalahan terkait air menjadi salah satu isu terbesar di kota-kota di Indonesia. Salah satunya adalah banjir Semarang, yang dimana banjir tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, curah tinggi hujan yang ada di Kota Semarang, dan Kota Semarang merupakan tempat yang berada di pesisir pantai. Hal tersebut menjadi imbas yang sangat besar untuk masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas. Maka dari itu perlu adanya sebuah inovasi ataupun solusi dari kami, yaitu perlu adanya sebuah kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah dalam bentuk sebuah komunitas. Maka dari itu, dari kelompok kami menyarankan solusi tersebut agar tetap dijalankan. Baik, kesimpulan dari kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.